warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan analisis model penerapan Fuzzy Mamdani untuk sistem pendukung keputusan dalam pemilihan laptop. Anggota kami ada 5 orang. Yang pertama ada Sabila Tul, Kelabut Ratih, Raisa Indira, dan saya sendiri Raika Mulia, dan terakhir Zahra Arba. Latar belakang dibuatnya model sistem ini adalah untuk membantu orang-orang dalam memilih laptop karena sekarang banyaknya spesifikasi yang beredar di pasaran. Penelitian ini menggunakan beberapa parameter, antaranya harga, prosesor, RAM, ukuran layar, dan kapasitas storage. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Di rumusan masalah kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat sebuah sistem yang bisa membantu orang memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan pilihan laptop yang tepat. Yang ketiga, bagaimana merancang tampilan sistem yang mudah dipakai dengan menampilkan GUI sehingga pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakannya. Untuk tujuan, kita juga ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, membuat sebuah sistem yang bisa memberikan saran laptop terbaik berdasarkan kriteria seperti harga, prosesor, RAM, layar, dan penyimpanan. Yang ketiga, menggunakan metode Mamdani untuk mengolah data dan menentukan pilihan laptop yang paling sesuai. Yang ketiga, membangun tampilan sistem dengan tampilan GUI yang mudah digunakan dan nyaman sehingga pengguna bisa memilih laptop tanpa kebingungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 2, deskripsi kasus. Pemilihan laptop yang tepat menjadi hal yang penting bagi banyak orang, terutama pelajar dan pekerja, karena kebutuhan terhadap perangkat teknologi semakin tinggi. Namun, banyaknya pilihan laptop dengan spesifikasi yang berbeda-beda seringkali membingungkan calon pengguna. Oleh karena itu, dibuatlah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam memilih laptop sesuai dengan kriteria pengguna. Sistem ini menggunakan metode Fuzzy Mamdani dan dibangun dalam bentuk antarmuka GUI agar mudah digunakan oleh siapapun. Adapun variabel input dan output dalam sistem ini terdapat beberapa variabel input, yaitu sebagai dasar dalam pengambil keputusan. Yang pertama ada harga, kedua prosesor, ketiga RAM, keempat layar atau display, dan yang terakhir ada storage atau penyimpanan. Nah, sistem ini tuh menghasilkan suatu variabel output berupa rekomendasi, yaitu keputusan apakah laptop tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Hasil yang diberikan terdiri dari 2 kemungkinan, yaitu beli jika laptop dianggap sesuai dengan kriteria, dan tidak beli jika spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan si pengguna. Selanjutnya itu data. Data dari penelitian menggunakan data yang dikumpulkan melalui observasi non-parsivasif, artinya tanpa instrumen terstruktur. Peneliti hanya menganalisis proses pemilihan laptop berdasarkan variabel yang sudah ditentukan, tanpa terlibat langsung di lapangan. Variabel input yang digunakan melalui harga, prosesor, layar, RAM, dan storage. Sementara itu, outputnya berupa keputusan beli atau tidak beli. Data diolah melalui tahapan fusifikasi, pembuatan aturan dengan fungsi min, komposisi aturan menggunakan metode max, dan defusifikasi menggunakan metode centroid untuk menghasilkan putusan akhir. Selanjutnya yaitu tabel-tabel himpunan fuzzy per variabel, di mana yang pertama itu ada variabel harga. Semesta pembicaraannya mulai dari skala 0 hingga 12 juta. Dikatakan murah jika 0 hingga 5.800.000, dikatakan sedang jika 5 juta hingga 9.300.000, dikatakan mahal jika 5.800.000 hingga 12 juta. Yang kedua ada tabel himpunan fuzzy variabel prosesor. Semesta pembicaranya mulai dari skala 0,0 hingga 4,5. Dikatakan lambat jika 0 hingga 2, dikatakan normal jika 2,3 hingga 2,4, dikatakan cepat jika 3 hingga 4,5. Selanjutnya yaitu variabel layar. Mulai dari skala 0 hingga 15,6. Dikatakan kecil jika 0 hingga 13,3, dikatakan normal jika
angkanya itu 14 dan dikatakan besar jika 15,6. Selanjutnya itu variabel RAM. Semesta pembicaranya mulai dari skala 0 hingga 16. Dikatakan kecil hingga ketika 0 hingga 4 dikatakan normal, ketika 8 dan dikatakan besar jika nilainya 16. Yang kelima yaitu tabel himpunan fuzzy variable storage. Semesta pembicaranya mulai dari skala 0 hingga 512. Dikatakan kecil jika 0 hingga 128, dikatakan normal jika nilainya 256, dan dikatakan besar jika nilainya 512. Dan yang terakhir itu variabel outputnya. Semesta pembicaranya itu mulai dari skala 0 hingga 100. Ada dua input itunya, yaitu tidak beli dan beli, di mana tidak beli skalanya mulai dari 0 hingga 50 dan dikatakan beli jika skalanya 50 hingga 100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk bab 3 yaitu implementasi program. Di sini tools yang kami gunakan itu yang pertama bahasa pemrograman itu menggunakan Python, library-nya menggunakan sedikit fuzzy, dan juga custom Tkinter karena kita menggunakan UI-nya itu GUI, dan juga ada library Tkinter message box. Kalau untuk proses penulisan kode program itu menggunakan VS Code. Selanjutnya masuk ke kode program. Di sini kami mengimport custom Tkinter, NumPy, Pascal Fuzzy, dan juga Tkinter message box. Untuk tampilan GUI, dan juga ini ada variabel fuzzy-nya dari harga prosesor, layar, RAM, storage, rekomendasi. Selanjutnya ada function-nya, ini untuk harganya, prosesor, layar, RAM, storage, dan juga rekomendasinya. Di sini juga ada rules-nya atau aturan fuzzy-nya, ada sekitar 14 aturan. Dan juga ini ada function untuk hit rekomendasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat demo GUI untuk sistem kami. Pertama, menambahkan harga. Di sini ada pilihannya. Di sini misalnya kita milih 5 juta. Kedua, untuk prosesornya di sini kita milih 1,2 GHz. Selanjutnya untuk ukuran layar, di sini kita memilih 13,3 inch. Untuk RAM-nya 2 GB, storage-nya 128. Hitung rekomendasi. Di nilai bazinya terdapat di nilai rekomendasi. Nah, di sini tuh nggak direkomendasikan karena laptop yang direkomendasikan tuh 50 ke atas. Oke, untuk nilai keanggotaannya di sini tampilannya kayak gini. Terus, oke. Selanjutnya kita mencoba untuk pilihan yang lain. Pertama harganya di 7.500.000, prosesornya 3 GHz, untuk ukuran layarnya 14 inch, RAM-nya 8 GB, storage-nya 512. Untuk rekomendasinya di sini kita mendapat 82,28. Jadi untuk kali ini laptopnya direkomendasikan. Kesimpulan dari hasil rancangan dan pembuatan sistem ini adalah dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun dengan metode Fasi Mamdani dapat membantu pengguna dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Sistem ini mempertimbangkan beberapa aspek yaitu harga, prosesor, ukuran layar, kapasitas penyimpanan, dan RAM untuk memberikan saran yang adil dan masuk akal. Metode Fuzzy Mamdani digunakan karena mampu menangani data yang tidak pasti dan menghasilkan keputusan yang menyerupai cara berpikir manusia. Tampilan program yang dibuat dengan custom Kinter juga membuat sistem lebih ramah pengguna, mudah dipahami, dan bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk orang yang tidak paham coding. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil memberikan rekomendasi laptop yang tepat berdasarkan data input pengguna dengan tampilan yang sederhana, jelas, dan fungsional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.